Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asyahi wa atbahi muhibbihi ila yaumil qiyamah, khususan ila ruh Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhuma syai'un lillahi lahumul Fatihah. Al-Fatihah ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidihim bid dunya wa ila arwahi ulama'ir rasyidin wa qurra'il mukhlisin wa a'immatil haditsil wal mufassirin wa sayri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin waliyatin min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha syai'un lillahi lahumul Fatihah. Masyaallah. Udah kelar. Ini Al-Fatihah ila arwahi walidina masyayikhina wa jamil mu'minin al-mu'minat wal muslimin al-muslimat al-ahya minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min kafin ila kaf wa min ladun adam ila yaumil qiyamah, khususan ila ruh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Al-Banjari Syekh wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Zainuddin As-Sumbawi wa Syekh Ali bin Abdul Al-Banjari Al-Maki wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari wa khususan ila Syekhina Abi Muhammad Amin Badali Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani Al-Banjari Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa hassasahu bihamli asrarihi wa jajabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alayna bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa fakana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah wa usalli wa usallam ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa 'azamatuh. Ini malam Allah kumpulkan kembali kita, ini malam Allah kumpulkan kita semua dalam keberkahan, dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan mudah-mudahan senantiasa disertai pula dengan keistiqamahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita semua dengan pandangan rahmat, kasih sayang, serta pula pandangan ampunan. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan ampunan dari segala salah, kehilapan, kemaksiatan. Begitu pula kita yang hadir mendapatkan kehususiaan, kedua orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah, kedua ayah bunda kita diampuni segala maksiatnya oleh Allah, dan Allah berikan mereka kedudukan yang indah, ditinggikan derajat. Dan mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat ini Allah luaskan rezeki kita yang berkat serta manfaat, serta Allah anugerahi kita keturunan yang saleh dan salehat. Dan mudah-mudahan
Allah berikan pula kita semua yang sakit adalah sehat, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita semua husnul khatimah, iman dan Islam ketika wafat, dan dikumpulkan di dalam syurga bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu mengalir indah, tersampaikan, tercurahkan dari lisan-lisan para pecinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian, yang sama-sama kita muliakan serta ta'zimi para anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syaraib, para syarifah, yang mana mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang berkah karena berkumpul bersama mereka. Begitu pula para alim ulama kita, guru-guru agama kita, para asatidah, yang mana kita doakan para habaib, syaraib kita, para guru-guru kita, semuanya dalam lindungan Allah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki mereka. Allah berikan ketetapan, keistiqomahan kepada mereka dalam mendidik, mengajak kita dalam kebaikan serta ketaatan. Terkhusus yang sama-sama kita muliakan serta hormati pula sahibul bait kita, penanggung jawab majelis kita, Majelis Ta'lim Al-Barakah Desa Mekarjaya, Bapak Zainuddin beserta keluarga besar, dan tidak lupa pula para tokoh masyarakat, para sesepuh kampung, wabil khusus kepala desa kita Bapak Joko Wiono, dan para hadirin hadirat jamaah majelis seluruhnya yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Amma ba'd, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu arbah, hai segala saudaraku, manakala aku mendengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ketika dibaca manaqib wali Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan diturunkan rahmat, sebagaimana yang disampaikan seorang tabi'in Sayyidina Sufyan bin Uyainah, inda dzikra auliya Allah tanzilur rahmah. Sebagaimana pula yang telah dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, inda dzikra salihin tatanazalur rahmah. Ketika diceritakan, dibacakan cerita para wali, para orang soleh, maka itu yang menyebabkan turunnya rahmat. Bagi yang mendengar, yang membaca, yang hadir, semuanya berhak atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kalau kita berbicara rahmah, apakah itu rahmah? Ketika kita hadir di tempat ini dapat rahmah, kata Al-Imam Mubtidi Al-Khadramiyah Sayyidina Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitab Bugyah Al-Murtarsyidin, kata beliau, rahmah itu apa itu tanda daripada orang yang dapat rahmah, apa itu tanda daripada orang yang mendapatkan rahmah. Tandanya setelah kita pulang dari tempat ini, setelah kita pulang daripada majelis ini, tanda kita punya rahmat, alamatnya kita mendapatkan rahmat, ziyadatuhu khair, bertambahnya kebaikan. Salat kita tambah bagus, ibadah kita tambah bagus, ketaatan kita tambah bagus. Itu tandanya kita dapat rahmat. Makanya kalau ada orang pulang dari haji, tanda dia punya haji yang mabrur, tanda rahmat telah meliputi dirinya dengan ibadah haji tersebut. Sepulang daripada haji itu dia akan tambah baik ibadahnya,
tambah baik akhlaknya, tambah baik ketaatannya. Yang tadinya sering buka aurat, ya Bula, sering buka aurat, setelah pulang haji, alhamdulillah tertutup seluruh auratnya. Kalian pernah lihat orang-orang ibu-ibu kalau berangkat haji itu pakai surban lah? Tahu surban lah? Ada yang dipuntal di sini lah. Kalau berangkat haji lah, habis pulang haji biasanya pakai itulah. Masya Allah, dulu sebelum berangkat haji kerudungnya syar'i, tapi giliran dia berangkat haji pulangnya pakai itu tadi. Apa sebab? Oh, ini adat biar orang tahu kalau saya sudah ibu haji. Akhirnya apa? Pakai itu tadi. Nah, ini salah satu tandanya dia adalah hajinya tidak dirahmati oleh Allah. Dulu sebelum dia berangkat, Masya Allah tertutup aurat, tapi giliran pulang haji karena ingin orang tahu dia ibu haji, pakai bulang tadi. Lah kenapa? Kan telinga aurat, leher aurat, itu semua berarti membuka aurat. Sebelum berangkat menutup aurat, setelah pulang membuka aurat. Kira-kira terrahmati atau tidak seperti ini? Naudzubillah summa naudzubillah wal iyadzubillah. Jadi tandanya malam hari ini kalau kita adalah orang yang dapat rahmat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, bertawassul kepada beliau, bersandar kepada beliau, sepulang dari sini kita bertambah kebaikan, bertambah ketaatan, bertambah ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan menakib gurunya, kata Syekh Siddiq Al-Madani, serta dibaca pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafat, serta membaca Al-Quran dan tahlil dan bersedekah, mana sekuatnya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu wa arda. Beliau adalah seorang ahli syariat wa tariqat wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak akan ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah salah satu tabiat, perlu diingatlah, ketika kita membaca manakib wali Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang orang-orang soleh, maka harapan kita bisa menirunya. Bukan cuma mendengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Berkali-kali kita mendengar pembacaan manakib Syekh Muhammad bin Abdul Karim, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan para wali-walinya Allah. Namun itu semua cuma hanya menjadi hiasan kuping kita. Kita mendengar, kita tanpa mengamalkan. Maka rahmat yang sebenarnya ketika kita mendengar, satu tabiatnya, satu kelakuannya, satu perbuatannya terbersit di dalam hati kita, ya Allah mudahkan saya untuk mengamalkannya pula. Kita berusaha untuk mengamalkan itu, maka inilah rahmat yang sebenarnya. Allah penuhi hati kita dengan rahmat, yaitu keinginan-keinginan untuk mengamalkan itu tadi. Bukan tidak mungkin lah. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani tidak beda dengan kita. Beliau manusia, beliau manusia. Beliau seseorang yang beribadah kepada Allah, betul. Beliau adalah seorang manusia yang punya keluarga pun sama kita. Namun yang membedakan kita dengan beliau apa? Adalah kesungguhannya dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai beliau kepada satu derajat, satu makam, yaitu makam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini semua adalah kasbi, usaha. Ada bisa usaha kita ke sana juga untuk mendapatkan itu tadi. Apa usahanya? Apa
perbuatannya, maka bisa kita dengar, kita baca daripada manakib ini sehingganya kita amalkan. Maka mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan sebagaimana keberkahan yang beliau dapatkan. Jadi salah satu tabiatnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu wa ardah, beliau itu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, inilah salah satunya. Beliau senang kepada orang menuntut ilmu. Jadi ada orang itu yang senang kepada para penuntut ilmu, artinya dia senang. Ada juga yang dia senang jadi penuntut ilmu dan senang kepada penuntut ilmu. Ada juga yang tidak senang, tidak senang. Nah, ini yang repot lah, tidak senang. Makanya kenapa kita harus senang dengan para penuntut ilmu? Dikatakan, man salaka tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tarikan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu itu jalannya mereka berjalan, mereka naik kendaraan, mereka menyampaikan sampai satu tujuan. Tujuannya apa? Mencari ilmu. Maka tujuannya cari ilmu, tetapi hasilnya adalah jalan menuju surga. Makanya dikatakanlah, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya apa? Menuntut ilmu, maka dia dihitung sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali menjelaskan, orang yang menuntut ilmu itu langkah demi langkahnya, satu langkah demi langkahnya, maka hewan yang ada di dalam lautan seluruhnya memohonkan ampun atas dirinya. Ini belum nyampe, belum sampai ke tempat tujuan, baru berangkatnya. Makanya pantas atau tidak, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani mencintai para penuntut ilmu. Nah, jadi setidaknya kalau pian kita bukan orang yang gemar sering berangkat ke majelis artinya hari ini berangkat, minggu ini berangkat, minggu depan kadang tidak berangkat Hari ini berangkat, kadang bulan depan baru berangkat lagi. Hari ini berangkat, kadang tahun depan baru muncul lagi. Setidaknya kita bukan orang yang benci. Kenapa? Itu keadaan orang-orang yang duduk di majelis, orang-orang yang mau duduk di majelis itu adalah keadaan yang mulia, dirahmati oleh Allah. Maka senangnya kita, mudah-mudahan itulah pula yang menarik kita kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaunya orang masih ada senang, insya Allah dia mau duduk juga. Tapi kalau di dalam hatinya, dalam sanubarinya tidak ada punya rasa senang, inilah tidak bakalan duduk. Ngapain duduk di majelis? Yang dibicarakan cuman itu-itu aja lah. Lebih baik itu-itu aja dibicarakan, tapi kita duduk lah. Nah, inilah makanya hati-hati. Cuman kita yang duduk juga jangan juga ini yang tidak hadir ini begini begitulah. Apa gunanya kita hadir kalau kita masih mencaci, memaki orang lain, merendahkan orang lain? Berarti tidak punya manfaat kita duduknya itu tadi. Nah, salah satu tabiat Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau senang kepada para penuntut ilmu dan senang kepada orang alim dan orang-orang soleh senang kepada orang-orang alim dan orang-orang soleh, dan kepada segala orang fakir, miskin. Nah, ini salah satunya pula fakir, miskin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Di dalam kitab Maulid tadi disebutkan, Nabi kita itu punya sifat, punya kebiasaan. Baginda Rasul suri tauladan kita punya kebiasaan. Apa kebiasaan beliau? Kalau dipanggil oleh orang miskin, diundang sama si miskin, beliau akan cepat menjawab undangan tersebut. Muajjalah, segera. Itu Nabi kita Muhammad Nggak pilih-pilih, nggak pandang bulu. Kalau yang miskin, maka lebih lagi. Kenapa kira-kira? Karena si miskin itu biasanya perasaannya tipis. Coba Bian.
Kalau yang kaya ngundang, katanya lah, kata si miskin misalkan. Kalau yang kaya ngundang cepat, giliran saya yang ngundang, Masya Allah, ditunggu 1 jam belum datang, katanya lah. Orang kalau sudah diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kadang perasaannya tipis. Dulu kata dia, waktu saya masih kaya, banyak yang senang sama saya. Tapi giliran sudah saya miskin, ketemu aja ndak nyapa, katanya lah. Nah ini orang miskin, padahal ndak begitu semuanya lah. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, likulli ummah fitnah. Setiap umat itu punya fitnah, kata Nabi. Wa fitnatul ummati al-mal. Dan fitnah umatku yang paling besar itu adalah harta. Jadi jangan heranlah orang-orang dulu waktu belum punya harta, sifatnya akan berbanding jauh terbalik ketika punya harta. Dulu seseorang yang belum punya harta, orang di sekitarnya berubah sifat karena dia punya harta. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan, fitnah yang terbesar di umatku itu, kata Nabi, adalah harta. Makanya jangan heran orang cepat berubah karena sebab harta, orang di sekitar berubah karena sebab harta. Jangankan itu lah, ibu-ibunya berubah kalau suaminya tidak punya harta. Betul kan, Bu? Dan si suami berubah ketika sudah punya harta, mau kawin lagi lah. Ya enggak? Harta itu fitnah lah. Tapi pian perlu ingat lah, dikasih harta itu ujian. Enggak punya harta juga ujian. Kalau gitu kita boleh milih lah, baik diuji dengan harta, katanya lah. Itu maunya pian lah. Maunya pian. Makanya Nabi pantas mengatakan fitnah terbesar itu adalah harta. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani senang kepada orang fakir dan miskin. Dan lagi pula salah satu kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an, beliau suka berkhidmah. Nah ini lagi lah, membantu orang, senang beliau. Jadi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling baik menurut Nabi bukan yang paling banyak hartanya, bukan. Bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan. Tapi orang yang paling baik menurut Nabi adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini Pak Zainuddin lah, ini manfaat. Ini gulung karpet, kalau ada pian gulung akan sini gulung sorangan inilah. Hendak ada digulung di sini, nggak ada yang menggulung lah. Ma'ampar ke itu juga, ini manfaat ngaran. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani adalah orang yang senang berkhidmah, membantu orang datang ziarah, beliau bantu. Orang ada perlu apa, beliau bantu, senang berkhidmah. Makanya jadi orang yang bermanfaat, orang yang paling baik di antara manusia. Beliau diberi gelar As-Saman. Kalian tahu kenapa diberi gelar As-Saman? Karena beliau apabila ada orang datang ziarah, tidaklah beliau ajak ziarah terlebih dahulu kecuali beliau jamu, beliau kasih makan, beliau kasih hidangan, jamuan. Makanya As-Saman, orang yang senang memberi makan, orang yang senang menjamu para tamu, orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kira-kira pian bisa mengamalkan ini? Ulun sih bisa, Bro. Bisa siap mengamalkan, cuman kadang bini ulun tidak siap masak. Jujur kada? Coba kalau sekali lah, alhamdulillah. 2 kali, alhamdulillah. 3 kali, ini sudah mulai ibu-ibunya lah. Apalagi sampai seminggu 7 hari datang terus tamu ikut makan lah. Ini sudah mulai repot sudah. Kadang ngadu lah. Ini suami siapa numpang makan di sini terus, katanya lah. Pernah dengar cerita sahabat perempuan ngadu dengan Nabi SAW, mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya suami itu tiap hari bawa tamu ke rumah. Saya mengeluh ya Rasulullah, repot.
tiap hari masak, tiap hari nyiapkan hidangan. Kenapa? Si suami, seorang sahabat Nabi, tiap hari datang bawa tamu. Jadi sahabat ini tidak mau makan kecuali bersama tamu. Masya Allah, punya amalan. Namun istrinya ngomel, ngadu sama Nabi SAW. Kata Rasulullah, gini aja, besok, kata Nabi, sampaikan kepada suamimu, aku yang akan bertamu. Ini dengar Nabi yang bertamu senang. Bukan hanya suaminya, istrinya pun masaknya gembira. Kenapa? Nabi Muhammad SAW akan bertamu ke rumahnya. Ternyata besok harinya Nabi datang bersama beberapa orang sahabat. Beliau masuk ke rumah orang tersebut, sahabat tersebut, beliau makan bersama sahabat. Setelah selesai, kata Nabi SAW berbisik kepada sepasang suami istri tersebut, nanti apabila aku keluar, engkau perhatikan di belakangku, kata beliau. Maka ketika Nabi SAW pamitan, mengucap salam, beliau keluar dari rumah tersebut. Sepasang suami istri ini memperhatikan Nabi SAW, dan benar ketika Nabi keluar dari rumah mereka, beliau melihat, sahabat ini melihat di belakang Nabi, di belakang para sahabat bersama Nabi, keluar pula beberapa binatang-binatang seperti kalajengking, ular, lain sebagainya. Lalu dia bertanya kepada Nabi tentang hal keadaan tersebut. Ya Rasulullah, ada apa? Maka kata Nabi SAW, maka seperti itulah tamu yang datang ke rumah kita. Mereka datang membawa kebaikan, mereka pulang akan membawa keburukan di dalam rumah. Nah, jadi tamu itu, mereka datang, itu memang rizki mereka di dalam rumah kita. Mereka datang, makan sepiring, dua piring, itu memang rizki mereka. Dan Allah tidak akan mengurangkan daripada rizki kita. Allah telah siapkan. Dan ketika mereka keluar, para tamu tersebut, para orang yang kita jamin makannya tersebut, mereka akan datang dengan kebaikan, mereka keluar dengan keburukan yang ada di dalam rumah. Makanya biarlah, kalaunya sedikit-sedikit sangka buruk. Sangka buruknya apa? Jangan-jangan rumah ini panas, ada yang naruh sesuatu tidak baik di rumah ini. Apa bahasanya? Jampi-jampi. Apa? Kata orang Banjar itu, diandaki pembanci. Tahu lah pian lah, pembanci itu di bawah watun ujur orang. Kalau nyepian punya prasangka buruk seperti ini, percaya dengan sihir lain sebagainya, gampang. Tidak perlu pian manggil dukun lagi, tambah masuk jin ke rumah pian. Bagaimana caranya? Amalkan hadis Nabi, amalkan daripada amalan Nabi SAW. Pian undang orang masuk ke rumah pian, mereka datang membawa kebaikan. Setelah mereka keluar dari rumah, mereka akan membawa keburukan. Hilang semua itu guna-guna, hilang itu semua sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Ini adalah wasiat dari Nabi. Kira-kira kalau pian boleh memilih lah, ada ulama, ada guru bisa jalan di atas air. Berikan pian wasiat, amalan dibanding dengan amalan Nabi SAW. Mana akan yang pian pilih? Tentu amalan Nabi SAW. Kenapa? Seseorang di dunia ini, setiap di antara kita tidak akan sampai kepada puncak kemuliaan kecuali melalui Nabi SAW. Ini yang beri nasihat Nabi. Tamu datang membawa kebaikan, mereka keluar membawa keburukan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani mengamalkan ini semua. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, lagi pula sangat memuliakan ibu bapak. Nah, ini tidak adalah wali tidak memuliakan orang tua. Wali tidak memuliakan ibu bapak itu tidak ada. Makanya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, birru abaukum tabirrakum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Ini janji Nabi lah, lisan yang tidak pernah berbohong. Nabi SAW mengatakan dengan kebenaran, orang yang berbakti kepada orang tuanya, anaknya pasti berbakti. Jadi kalau pian lah mengharap anak pian berbakti, namun pian tidak berbakti, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi pian berbakti dengan orang tua pian, maka insya Allah pian punya anak pasti berbakti. Makanya kalau kita punya orang tua
bagaimanapun dia punya kelakuan, bagaimanapun dia punya kemaksiatan, sejelek apapun dia punya akhlak, tetap orang tua kita. Tapi ada orang di kampung baik akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya, tapi dia bukan orang tua kita lah. Sebaik apapun dia bukan orang tua kita. Sejelek apapun orang tua, tetap orang tua. Begitu banyak dia melakukan dosa maksiat, itu urusan dia dengan Allah. Urusan pian dengan dia, pian punya kewajiban dengan orang tua adalah berbakti. Mau orang tua pian ahli maksiat, mau orang tua pian pelaku dosa lain sebagainya, urusan pian dengan orang tua pian adalah berbakti. Sedangkan itu semua sisanya urusan dia dengan Allah. Makanya lah salah satunya pula ketika orang tua melakukan salah, kita harus menegur juga. Tapi menegurnya bukan dengan cara-cara yang tidak beradab. Makanya kita seorang anak menegur orang tua itu tidak termasuk tidak berbakti, malahan itu termasuk berbakti. Mengingatkan mereka lain sebagainya lah. Maka birru abaukum tabirrakum abnaukum, kata Nabi. Berbaktilah kalian kepada orang tua, maka niscaya anak kalian akan berbakti. Jadi jangan harap kalau pian tidak pernah berbakti dengan orang tua, pian giliran pian mau berbakti anak-anak, itu naudzubillah jauh lah, jauh. Pian sendiri tidak pernah ziarah ke kubur orang tua, giliran pian nanti meninggal, pian mau anak pian berziarah. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Pian sendiri tidak pernah berbakti pada orang tua, anak pian pun tidak akan berbakti kepada pian. Pian sendiri misalkan, jangankan bacakan Yasin, bacakan Fatihah saja jarang. Jangankan baca kirim doa, kirim tahlil, kirim Fatihah, mendoakan saja itu jarang. Bahkan sudah hampir lupa. Maka jangan heran ketika pian meninggal, maka anak pian pun seperti itu pula nantinya. Birru abaukum tabirrakum abnaukum. Ini janji Nabi. Berbaktilah kalian kepada orang tua, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti. Hingga sampai had mursyidnya, lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud, murakabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adah dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Salah satunya pula Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, dan tiadalah tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila dia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu adalah 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu an membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran dari waktu kecil, lalu ia dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu ini, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama.
Jadi wali itulah disebutkan di dalam Al-Quran tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini dua keadaan yang apabila ada pada kita, kita punya ketenangan. Yang pertama, tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Yang kedua, tidak punya kesedihan. Coba pian lihat, orang kalaunya sudah punya banyak rasa takut, punya sedih, itu cepat tua. Baru setahun tidak ketemu, baik ketemu lagi kelihatan tua. Ternyata banyak pikiran. Makanya orang yang cepat tua itu biasanya lah, itu banyak pikiran, banyak kesedihan, dan penyakit itu biasanya yang paling berat itu penyakit pikiran. Ini betul. Ulun dulu pernah kena corona lah, awal-awal kena corona. Tahun 2019 awal, Ramadan itu kena, masih belum banyak orang yang kena corona loh. Betul-betul kena ini lah. Kena air menggigil lain sebagainya, penciuman hilang. Pertama, dulu waktu 2019 awal itu kalau ada orang kena corona itu akan dijemput di karantina lah. Ulun ini karantina sendiri di rumah. Jadi corona itu enggak terlalu parah penyakitnya lah, enggak seperti orang kayak penyakit ini dan itu ada yang diderita. Cuman corona itu yang diparahkan betul itu pikiran. Ini habis kena corona, ini jangan-jangan dijemput, ini jangan-jangan dikarantina, dia gini begitulah, punya pikiran macam-macam. Akhirnya apa? Ulun punya timbangan waktu sebelum kena corona itu 75 kilo. Ketika kena corona cuman setengah bulan, setelah ditimbang itu 63 kilo aja lagi. Ternyata penyakit pikiran itu lebih berbahaya daripada penyakit yang zahir. Makanya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada punya rasa takut terhadap dunia. Kalau kita kan punya banyak rasa ketakutan. Kita punya anak, takut anak kita nanti durhaka kepada kita. Kita punya istri atau pasangan, takut pasangan kita selingkuh. Kita punya harta pun takut hartanya habis. Kalau para wali Allah semuanya tidak punya rasa takut, tidak punya kesedihan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang mengenal kepada Allah dan yakin segala sesuatu di dunia ini adalah ketetapan Allah. Mereka diberikan kaya, mereka merasa itu ujian dari Allah. Mereka diberikan miskin, mereka merasa pun itu ujian dari Allah. Jadi mereka tidak pernah merasa itu semua kecuali adalah untuk jalan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalaunya kita menjadi wali seperti itu, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada punya rasa takut, ketakutan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, Al-Imam Ghazali pernah bercerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ketakutan itu, tapi ini ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bercerita tentang neraka, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang neraka. Kata malaikat Jibril alaihi salam, neraka tersebut dari pertama dihidupkan, diciptakan oleh Allah, dipanaskan selama 1000 tahun sampai menjadi warna apinya berubah menjadi putih. Dipanaskan lagi 1000 tahun sampai berubah menjadi merah. Dipanaskan lagi 1000 tahun sampai berubah menjadi hitam. Kata malaikat Jibril bercerita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, kalau saja pintu neraka dibuka selebar, cuman selebar lubang jarum. Selebar lubang jarum dibuka, maka dunia beserta isinya akan hancur lebur. Kalau saja salah satu rantai di neraka diletakkan di gunung, maka gunung tersebut akan luluh lantak sampai ke dalam, kata malaikat Jibril alaihissalam. Bercerita tentang neraka. Akhirnya apa?
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Stop wahai Jibril. Jangan ceritakan lagi, engkau akan memecahkan dadaku," kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Saking takutnya terhadap neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumahnya. Saat itu ada beberapa orang Ansar yang sedang duduk-duduk sambil tertawa, sambil bercengkrama. Akhirnya apa? Nabi menghampiri, "Apakah kalian bisa tertawa?" kata Nabi. "Sedangkan di belakang kalian telah berkorbar api neraka," kata beliau. Ketika ada orang, Nabi bertanya seperti itu terus-menerus sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau tidak hanya diutus menyampaikan ancaman, melainkan juga menyampaikan kabar gembira. Makanya diceritakan pula oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, kenapa malaikat Mikail tidak pernah tersenyum? Jadi malaikat Mikail dalam riwayat itu ketika Nabi berjumpa dengannya, malaikat Mikail tidak pernah tersenyum. Kata malaikat Jibril alaihissalam, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, maka saat itulah malaikat Mikail tidak pernah tersenyum. Kenapa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengerikannya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada yang ditakutkan di dunia ini kecuali yang mereka takutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini sesuatu yang paling sulit tidak selamanya sulit. Sesuatu yang paling indah tidak semuanya indah. Lah. Pernah pian dapat musibah, lah. Ketika pian dapat musibah, kalau pian sabar, tidak sesulit itu musibah. Sebesar apapun musibah, lah, kalau pian sabar, maka insya Allah tidak akan sebesar itu musibah. Jadi di dunia ini sesuatu yang tidak enak, tidak selamanya tidak enak. Di dunia ini sesuatu yang enak, tidak selamanya enak. Ada yang suka durian di sini? Ada lah. Ada durian itu enak semua guru. Ada kulitnya tidak enak. Bijinya tidak enak lah. Tangkainya tidak enak. Begitu pula ada yang tidak enak. Apa yang tidak enak? Tidak semuanya yang tidak enak itu di dunia ada enaknya kadang. Tapi kalau sesuatu itu di akhirat, yang namanya tidak enak itu betul-betul tidak enak. Begitu pula yang namanya kenikmatan di akhirat itu adalah kenikmatan yang betul-betul kenikmatan sebenarnya. Makanya ketika kita diuji dengan itu semua, kita harus takut. Tidak ada yang kita takuti kecuali hanya Allah. Semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ada satu cerita. Beliau bernama Sabit. Nah, Sabit ini mungkin kita tidak pernah mendengar namanya. Bahkan di waktu zamannya seorang tabi'in ini namanya tidak dikenal. Beliau Sabit seorang pemuda yang ahli taat kepada Allah, ahli ibadah, taat, menjaga diri daripada perbuatan maksiat, namun beliau juga orang yang miskin. Suatu hari Sabit ini berjalan di satu jalan, di sampingnya ada kebun apel. Di kebun apel tersebut salah satu pohonnya, dahannya menjorok ke jalan. Nah, dan pohon tersebut sedang berbuah. Buahnya, apelnya sudah matang. Beliau berjalan di jalan tersebut, tiba-tiba salah satu dahan yang menjorok ke jalan tersebut dari kebun itu menjatuhkan sebutir apel pas di depan Sabit. Sabit saat itu adalah orang yang begitu lapar karena sudah beberapa hari tidak makan. Tapi adalah orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah, dan dia melihat sebutir apel bukan dari kebun tetapi dari dahan yang menjorok ke jalan. Ah, mungkin ini halal bagiku, kata beliau. Beliau ambil apel tersebut, beliau makan. Setelah dapat separoh, beliau teringat, jangan-jangan lah, ini tidak halal bagiku. Dan ini terdapat murkanya Allah atas diriku. Ingatlah, kita diajarkan, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengajarkan, kata beliau, Allah menyembunyikan 3 hal pada 3 hal. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Jadi jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan baik. Nah, seperti menggulung karpet tadi, itu cuma pekerjaan kecil. Jangan remehkan.
Bisa jadi di situ tersimpan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pian punya satu amalan sunnah, jangan remehkan. Kalau pian tidak mampu mengerjakan, cukup tidak dikerjakan. Kalau pian mampu, maka laksanakan. Bisa jadi di satu amalan sunnah tersebut terdapat ridhonya Allah. Pian tahu Imam Ghazali lah, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang hujjatul Islam, yang mana beliau punya amal begitu banyak, karangan kitabnya penuh berkah, tergantung. Artinya apa? Beliau ketika meninggal dunia, amalnya masih belum diterima oleh Allah. Sampai suatu ketika beliau diterima seluruh amalnya gara-gara beliau rahmat kepada seekor lalat. Jadi ceritanya, beliau ketika mengarang kitab, di waktu malam beliau sedang memegang penanya dan mencelupkan kepada tintanya. Tiba-tiba ketika beliau mau menulis, ada lalat hinggap di pena tersebut dan meminum tintanya. Beliau biarkan. Beliau rahmat, kasihan ini lalat, kata beliau, sedang haus. Beliau biarkan. Ternyata Allah meridui itu tadi, dan Allah terima seluruh amal ibadahnya karena Imam Ghazali rahmat daripada lalat tadi. Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama besar, juga mendapatkan amal ibadahnya diterima oleh Allah, kecuali daripada beberapa rakaat dia di waktu sholat malam. Artinya apa? Kadang ridho Allah tersembunyi di ibadah-ibadah yang ringan. Dan yang kedua, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah juga menyembunyikan murkanya pada maksiat. Nah, jadi jangan remehkan maksiat sekecil apapun, jangan diremehkan. Jadi kalau pian bermaksiat, ini cuman maksiat kecil. Ada seorang murid la ilaha illallah. Salah seorang murid yang luar biasa. Ketika gurunya tidak bisa mengajar, dia yang menggantikan. Ketika gurunya tidak ada di tempat untuk mengajar, dialah yang menggantikan. Orang ini begitu alim, orang ini ahli ibadah lain sebagainya. Dan sampai suatu ketika orang ini mau meninggal dunia. Gurunya datang untuk mentalkin la ilaha illallah. Si murid ini tidak menjawabnya. Ditalkin la ilaha illallah, dia pun tidak menjawabnya. Dia punya kesulitan menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayatnya. Ternyata si murid ini punya satu kebiasaan. Jadi dia punya penyakit. Di waktu hidupnya dia punya penyakit. Penyakitnya akan sembuh apabila dia minum khamar 1 gelas, dan penyakit tersebut tidak akan kambuh selama setahun. Padahal ada obat yang lain. Misalkan pian gatalan pian ini akan sembuh kalau pian rutin minum ampicillin. Misalkan ulun lain dokter lah. Ternyata pian ini malas minum ampicillin. Sudah, makan buaya aja sudah. Makan buaya ini tahan sampai setahun, kada perlu lagi makan, kada gatalan. Kina tahun kina makan pulang. Nah, ini si murid ini punya satu penyakit yang mana ada obatnya namun harus dirutinkan. Namun dia lebih memilih meminum khamar 1 gelas, minum minuman keras 1 gelas, maka penyakitnya tidak akan kambuh selama setahun. Akhirnya apa? Tiap tahun dia minum khamar. Dia anggap remeh maksiat tersebut, ternyata di sanalah tersimpan murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika dia mau meninggal, dia diberikan kesulitan oleh Allah menyebut la ilaha illallah. Nah, makanya jangan pernah menganggap maksiat sekecil apapun. Maksiat itu sekecil sebesar apapun bermaksiat kepada Allah. Pian kalau bermaksiat, itu bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah. Maksiatnya mau kecil mau besar, pengingkarannya, pelanggarannya itu kepada Allah. Makanya kalau pian mengetek telinga kawan pian ketek telinganya lah, tidak ada masalah, kawan lah. Tapi kalau pian ketek telinga pembakal, nah ini jadi masalah lah. Apalagi bupati yang pian ketek telinga lah, sama perbuatannya mengetek telinga, sama. Yang diketek sama telinga lah. Tapi kepada siapa pian berbuat itu demikian? Maksiatnya sama, perbuatan halus besarnya sama. Tetapi yang perlu kita perhatikan, bermaksiat kepada siapa kita melakukan lah.
Nah, makanya Sabit tadi ketika dia memakan apel tersebut, walaupun seakan-akan ini adalah sesuatu maksiat yang kecil, dia begitu takut kepada Allah. Jangan-jangan di sini tersimpan murkanya Allah. Lalu dia masuk ke kebun tersebut, bertanya, siapa yang punya apel ini? Siapa yang punya kebun ini? Kata ada orang yang di dalam kebun, aku cuman sebagai penjaga kebun. Kalau engkau mencari yang punya kebun, maka rumahnya jauh daripada desa ini. Kalau begitu aku minta engkau halalkan apel yang aku temukan di jalan ini yang telah aku makan separuhnya. Separuhnya telah masuk ke dalam perutku. Aku takut ini menjadi sebab murkanya Allah terhadap diriku. Kata si penjaga kebun, aku tidak bisa menghalalkan. Kenapa? Karena itu bukan punyaku. Aku bertugas cuman menjaga kebun. Kalau begitu di mana orang yang punya kebun ini? Kata Sabit. Kata penjaga kebun, engkau jalan 1 hari 1 malam, engkau sampai di desa ini, di kampung ini, di wilayah ini, engkau akan bertemu dengan yang punya kebun. Maka karena kesungguhannya menjaga daripada hubungannya dengan Allah, rasa takutnya kepada Allah, Sabit ini membawa separuh apel yang sudah ia makan separuhnya, berjalan 1 hari 1 malam mencari yang punya kebun. Sampai di tempat tersebut, di lokasi yang disebutkan tersebut, dia sampai mengetok rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu dia bertanya, apakah engkau betul yang punya kebun di daerah ini, lain ini, sebagainya? Kata si punya rumah, yang punya kebun, betul itu kebunku. Lalu kata Sabit, menceritakan keadaannya, aku menemukan sebutir apel di jalan, lalu aku makan separuh, separuhnya masih tersisa. Masih di bawah apel yang tersisa. Kata dia, maukah engkau halalkan? Karena rasa takutnya kepada Allah, dia berjalan 1 hari 1 malam, cuman minta halalkan separuh apel yang belum jelas itu halal ataupun haram. Nah, bukan jelas itu haram, bukan. Yang belum jelas itu halal ataupun haram. Yang dilandasi rasa takut kepada Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata si punya kebun apel, aku akan menghalalkan apel itu, tapi dengan satu syarat. Syaratnya, engkau nikahi putriku. Oh, ini kalau kita mau beratahan lah. Pak Kades mau enggak? Mau lah. Sudah kita makan apel lah. Disuruh nikahi. Tapi kata si punya kebun, putriku ini buta. Putriku ini tuli. Putriku ini bisu. Putriku ini lumpuh. Kira-kira ada yang mau di sini? Nah? Ah, ini bikin repot hidup aja lah. Yang ndak buta, yang ndak bisu, yang ndak tuli, istri di rumah saja sudah repot. Ditambah yang bisu, tuli, buta, lumpuh ini lah. Kira-kira pian punya istri lengkap semua lah, repot. Kadang dia ngomel, kadang minta duit, lah lain sebagainya. Sudah repot. Ditambah lagi ini bisu, tuli, lumpuh, buta. Tapi apa? Karena rasa takutnya melebihi kepada Allah, rasa takutnya lebih takut kepada Allah, dia menyanggupi itu. Tidak apa-apa, dia bisu, tuli, buta, lain sebagainya. Dia berkhidmat, asal engkau halalkan separuh apel. Maka terjadilah pernikahan Sabit, dinikahkan. Lalu dia diantarkan ke kamar perempuan yang telah menjadi istrinya. Diketuk pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bingung Sabit. Nah, ketika dia ulurkan tangan, si perempuan menyambut tangannya, mencium tangannya. Kata Sabit, bukankah engkau tuli? Tadi aku salam, engkau jawab. Bukankah engkau bisu? Aku salam, engkau jawab. Ketika aku ulurkan tangan, bukankah engkau lumpuh? Namun engkau sambut tanganku. Kata si perempuan, yang dikatakan ayahku itu tidak bohong. Betul aku buta, buta daripada memandang yang haram. Betul aku tuli, tuli mendengar daripada yang haram. Betul aku bisu, daripada berkata yang haram. Betul aku lumpuh, daripada mengerjakan yang haram. Artinya apa? Orang tua si perempuan ini sulit betul mencarikan suami bagi putrinya yang tidak pernah sekalipun melakukan maksiat, karena melihat Sabit dalam hal menjaga ketakutannya kepada Allah. Oh, orang ini yang paling tepat. Tahu Bian, dari pernikahan ini
Dari pernikahan ini Allah anugerahkan seorang anak yang keberkahannya sampai sekarang. Namanya Nu'man bin Sabit. Tahu pian Nu'man bin Sabit siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Sabit. Seorang imam madhab Hambali, imam madhab Hanabila, Abu Hanifah. Mungkin di Indonesia sedikit orang yang menganut madhab Hambali, tetapi daerah Suriah sana, daerah Eropa sana, kebanyakan mereka bermadhab Hambali atau Hanabila. Siapa imam madhabnya? Imam Nu'man bin Sabit, putra daripada Sabit tersebut. Allah lahirkan dari keturunannya adalah keturunan-keturunan yang mulia, karena sebab dua orang tuanya adalah punya rasa takut yang tinggi kepada Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bukan tidak mungkin kita pun akan punya keistimewaan demikian, bukan tidak mungkin kita pun akan mendapatkan keberkahan demikian kalau kita pun mengambil jalan yang seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani barusan kita sampaikan, beliau sama dengan kita manusia. Yang membedakan apa? Adalah mujahadah beliau, adalah ibadah beliau, ada kesungguhan beliau kepada Allah sehingganya Allah cinta kepadanya. Artinya bukan tidak mungkin kalau kita mau pula mengikuti jalan beliau, mau mengambil jalan seperti beliau, mudah-mudahan kita sampai kepada martabat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarekat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Nah ini juga bisa ditiru lah. Kalau urusan ibadah, pakai pakaian yang indah pula. Jangan urusannya ke pengantin, baru yang indah-indah. 11-12 sama pengantin dandanan. Ini siapa pengantinnya lah, hampir mirip semua dandanan. Tapi giliran di rumah, naudzubillah summa naudzubillah, suami aja ketemu baca ayat kursi. Rambut kebalik lah, daster sudah bolong sana, bolong sini lah. Giliran ke pengantin, naudzubillah, dandanannya luar biasa lah. Makanya kalau pian mau meniru Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani ketika memakai pakaian yang indah ketika beribadah. Melayani suami itu ibadah apa bukan? Ibadah. Berangkat ke pengantin itu ibadah apa fitnah? Bisa jadi fitnah kalau dandanan pian lah bukan untuk suami. Kalau pian di rumah mau semer habang, semer kuning, hijau, enggak masalah. Untuk siapa? Untuk suami. Pasang bulu mata palsu, pasang yang merah di sini, biru di sini lah, enggak masalah. Untuk siapa? Untuk suami. Maka itu semua adalah nilai ibadah. Tetapi ketika pian ke pengantin, parfum pian dicium oleh bukan yang mahram, itu sudah nilainya fitnah. Makanya hati-hatilah. Maka kalau seperti Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani memakai pakaian yang indah, kenapa? Ibadah tujuannya kepada Allah, tahaddusan bin ni'mah. Jadi pian kalau beli mukena, enggak apa-apa yang mahal lah. Ini giliran beli mukena 5 tahun baru sekali beli mukena, gantinya lama. Giliran ke pengantin lah tiap minggu, harus baru ini, jangan enggak baru ini, kita malu ini katanya lah. Ini kebalik lah, jangan sampai seperti itu. Jadi salah satu tabiatnya radhiyallahu an ketika bidayahnya pada permulaan jalan dia menjalani tarekat dan hakikat, dia senang memakai pakaian yang indah-indah di dalam ibadah. Sudah jam 11 inilah. Ini kita singkat-singkat aja. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani ini juga dikenal dengan Sahibud Darak. Sahibud Darak. Apa Sahibud Darak itu? Adalah para wali Allah yang kalau dipanggil itu cepat datang. Maksudnya memberikan bantuan. Jadi kita mengenal ada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sahibud Darak. Ada di Hadramut sana ada namanya Syekh Umar Al-Mihdar. Itu juga Sahibud Darak. Yang pernah kita dengar salah satu ceritanya, ada seorang munsib, penyair dari keluarga Bamisri. Biasa dia baca kasidah di Masjid Segap. Jadi pernah suatu kali Bamisri ini melakukan perjalanan dari Seun, kalau tidak salah, ke negeri Mukalla. Tiba-tiba di tengah jalan pesawat yang dia tumpangi oleh Bamisri ini oleng. Pesawatnya oleng. Lalu dia ketika oleng tersebut teringat,
dengan Syekh Umar Muhdar. Ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, dipanggil namanya dengan keras. Ternyata tetap jatuh pesawatnya. Pesawatnya tetap jatuh. Namun semua orang di dalam pesawat tersebut meninggal kecuali si Bamisri. Sampai sekarang alhamdulillah orang masih hidup. Jadi kalau pian berziarah ke Kota Tarim, kalau ada hadrah segap di Masjid Segap, dia pasti ada baca qasidah. Dia lebih dikenal dengan Sautu Barzah. Karena suaranya mengingatkan akan kematian. Nah, ini Bamisri. Jadi ada salah seorang di sana yang pernah juga mendapatkan kemuliaan menyaksikan kekeramatan Sahibud Darak, Syekh Umar Al-Muhdar. Nah, salah satunya pula Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Jadi kalau pian punya kesusahan, pian punya kesulitan, panggil namanya. Namun dengan satu syarat, pian harus percaya dengan kewalian. Ana indal dzanni abdi bi falyadunna bi. Syaratnya apa? Kalau pian tidak percaya dengan kewalian, tidak percaya dengan si fulan, si wali tersebut adalah seorang wali Allah, jangankan 3 kali, 300 kali pian panggil, tidak ada manfaat. Kenapa? Di dalam hati pian tidak punya kepercayaan. Maka seperti itulah, adapun syarat kita hendaklah mendapatkan suatu karamat daripada wali min auliyaillah, yaitu pertama hati kita harus yakin bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani adalah wali Allah. Kita yakin tidak rugi lah. Kita yakin beliau adalah wali, atau misalkan beliau bukan wali, kita tidak akan rugi. Ini misalkan. Apalagi memang betul-betul beliau adalah wali min auliyaillah, salah seorang daripada Allah, maka kalau kita mau mendapatkan kemuliaan beliau, kita harus punya satu syarat tersebut, yaitu kita percaya dengan kewalian tersebut. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1032 Hijriah daripada hijrah Nabi SAW di negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan radhiyallahu anhu itu yaitu tahun 1189 Hijriah, hari Arba 2 Zulhijjah Al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali, beserta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rizkinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, baik itu hajat perkara dunia ataupun akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan daripada pembacaan manaqib ini kita bisa mengambil manfaat, mengambil keberkahan, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah rahmati kita, yang mana alamatnya, tandanya bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita, bertambah keimanan kita, bertambah baik perbuatan amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan berkat karamah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Allah berkahi perkumpulan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi hidup kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ini majelis adalah majelis yang istiqamah, dan Allah berkahi dengan keistiqamahan setiap yang hadir dengan barakat karamah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa salah khilaf maksiat kita, begitu pula Allah ampuni dosa salah kedua orang tua kita, dan Allah tinggikan derajat mereka. Dan mudah-mudahan kita yang hadir, Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan solehat, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, pasangan-pasangan yang diridhoi oleh Allah, pasangan-pasangan yang bukan hanya berkumpul di dunia melainkan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah, dalam keadaan mengucap kalimat tauhid yang paling mulia la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah, masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab, masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab, masuk ke dalam surga berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillah rabbil alamin. Bisirrin nabi wa alin nabi wa khususan ila Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Al-Fatihah.